Halo Bapak Ibu Guru Hebat. Selamat datang di sesi diseminasi kita hari ini. Nama saya Agus Wijayanto dari SMPN 1 Patuk. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat relevan dan penting untuk kemajuan sekolah kita. Mewujudkan school well-being melalui integrasi pembelajaran sosial emosional PSE dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila. Mari kita mulai. Bapak dan Ibu sekalian, Kita tahu bahwa pendidikan itu tidak hanya terpaku pada pencapaian akademik semata. Ada hal yang lebih dalam, yaitu school well-being atau kesejahteraan di lingkungan sekolah. Ini adalah kondisi di mana seluruh warga sekolah, baik peserta didik maupun guru, dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dan yang terpenting, berkembang secara optimal dalam aspek fisik, psikologis, sosial, dan emosional mereka. Konsep ini lebih komprehensif dibandingkan hanya berfokus pada kesehatan mental peserta didik, karena melibatkan seluruh komunitas di dalamnya. Saya mengamati bahwa seperti di banyak sekolah lain, tantangan seperti beban kerja guru yang tinggi dapat memicu stres, yang pada gilirannya bisa memengaruhi komunikasi kita dengan siswa. Padahal, individu yang merasa bahagia dan sejahtera akan menunjukkan sikap dan emosi positif yang krusial untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan produktif. Oleh karena itu, aksi nyata yang akan saya bagikan ini adalah rencana konkret untuk mewujudkan school well-being di SMPN 1 Patuk, melalui pendekatan kelas peduli dan reflektif yang terintegrasi rutin dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila. jadi apa sebenarnya school well-being itu? Sederhananya, ini adalah kesejahteraan menyeluruh di lingkungan sekolah. Ini merujuk pada kondisi di mana individu, termasuk peserta didik dan guru, dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, baik material maupun non-material, di sekolah. Konsep ini dikembangkan oleh Konu dan Rimpela pada tahun 2002. Penting untuk diingat bahwa school well-being ini tidak hanya tentang ketiadaan masalah, tetapi tentang keberadaan kualitas positif dalam interaksi dan suasana belajar. Secara umum, kesejahteraan kita berdampak pada sikap dan emosi. Individu yang merasa bahagia dan sejahtera akan menunjukkan sikap dan emosi positif, dan begitu juga sebaliknya. Konu dan Rimpela mengelompokkan school well-being ke dalam 4 dimensi utama yang saling terkait. Pertama, ada dimensi having, kala memiliki, kondisi dan situasi sekolah. Ini berkaitan dengan persepsi individu terhadap kondisi sekolah secara keseluruhan, meliputi lingkungan fisik sekolah seperti kenyamanan, keamanan, kebersihan, dan ventilasi yang baik. Lalu ada kondisi pembelajaran seperti kurikulum dan jumlah siswa dalam kelas, serta dukungan dan pelayanan, misalnya ketersediaan kantin, ruang kesehatan, serta peran wali kelas dan guru bimbingan konseling. Kedua, adalah dimensi loving, kalaf mencintai, hubungan sosial. Ini mengacu pada lingkungan sosial di sekolah dan interaksi yang terjadi di dalamnya. Fokus utamanya adalah pada iklim atau suasana yang terbentuk, meliputi hubungan interpersonal dengan guru, teman sekelas, dan interaksi dalam kelompok. Relasi yang baik antara seluruh warga sekolah sangat penting untuk menciptakan iklim yang harmonis dan positif. Mari kita lanjutkan ke 2 dimensi berikutnya. Ketiga, ada dimensi being, menjadi. Pemenuhan diri. Ini mengacu pada bagaimana individu di sekolah menghargai keberadaan mereka dan potensi yang dimiliki. Ini mencakup penghargaan peran, di mana guru dapat bekerja dengan baik dan menghargai peran mereka sebagai pendidik. Juga mencakup kepercayaan diri peserta didik, agar mereka merasa percaya diri, bahagia, dan termotivasi dalam mendapatkan pendidikan.
Dan yang tak kalah penting, sekolah harus mampu mendorong kreativitas mereka secara maksimal. Terakhir adalah dimensi health, kesehatan. Kesehatan fisik dan mental. Dimensi ini secara spesifik mengacu pada status kesehatan fisik dan mental peserta didik dan guru secara umum. Kesehatan ini sangat dipengaruhi oleh kondisi sekolah, termasuk rencana pembelajaran, budaya sekolah, infrastruktur, fasilitas, kondisi kelas, dan dukungan dari guru maupun pihak manajemen sekolah. Menurut Hasher 2011, ada beberapa ciri khas yang dapat dirasakan oleh seluruh warga sekolah, baik guru maupun peserta didik dari sebuah sekolah yang sejahtera. Pertama, guru dan siswa menunjukkan sikap positif terhadap sekolah. Kedua, siswa memiliki konsep diri akademik yang positif. Ketiga, aktivitas sekolah dinikmati oleh semua pihak. Keempat, tidak ada kecemasan datang ke sekolah. Dan kelima, guru dan siswa bebas dari keluhan dan konflik berat. Ciri-ciri ini melengkapi pemahaman kita tentang school well-being. Nah, mari kita fokus pada pembelajaran sosial emosional atau sering kita sebut PSE. Mengapa ini penting? Karena PSE adalah fondasi utama dalam membangun kesejahteraan sekolah. Melalui PSE, siswa belajar mengenali dan mengelola emosi mereka sendiri, membangun hubungan positif dengan orang lain, membuat keputusan yang bertanggung jawab, serta menunjukkan empati. Ketika nilai-nilai PSE ini tertanam dalam proses belajar, maka kesejahteraan siswa akan tumbuh secara alami dan berkelanjutan. Ini adalah investasi jangka panjang untuk perkembangan holistik siswa kita. Dengan pemahaman tentang school well-being dan pentingnya PSE, saya merancang sebuah aksi nyata yang saya beri judul Integrasi Pembelajaran Sosial Emosional untuk mewujudkan school well-being dalam pembelajaran pendidikan Pancasila. Rencana aksi nyata ini memiliki beberapa tujuan utama. Pertama, menginternalisasi nilai kepedulian, yaitu membangun budaya saling peduli dan empati antar peserta didik dan guru, sesuai dengan dimensi loving dalam school well-being. Nomor kedua, meningkatkan kesadaran diri dan refleksi dengan merancang metode untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam mengenali dan mengelola emosi mereka, serta merefleksikan pengalaman belajar. Ini mendukung dimensi being. Ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan aman, membangun iklim kelas yang positif, bebas dari kecemasan dan konflik. Ini sejalan dengan ciri sekolah sejahtera menurut Hasher dan dimensi health. Dan keempat, mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional, lalan PSE, membiasakan praktik PSE secara rutin, dan menjadi budaya kelas pendidikan Pancasila. Rencana aksi nyata ini akan difokuskan pada dua kegiatan inti yang akan diimplementasikan secara rutin dalam setiap sesi mata pelajaran pendidikan Pancasila, kira-kira 5-10 menit di awal dan akhir pembelajaran. Kegiatan pertama adalah papan emosi digital dan apresiasi virtual yang akan dilakukan di awal pembelajaran. Tujuannya adalah membangun suasana kelas yang hangat, mempromosikan kesadaran sosial, dan menumbuhkan empati antar siswa. Mekanismenya, di awal kelas, saya akan menggunakan platform sederhana seperti Quizzes untuk check-in emosi digital. Siswa akan memilih emoji yang mewakili perasaan mereka saat itu, atau menuliskan satu kata tentang mood mereka. Hasilnya bisa langsung terlihat. Setelah itu, kita akan melakukan apresiasi kelas. Siswa akan menuliskan satu hal baik yang dilakukan teman atau mengucapkan terima kasih kepada seseorang di sticky notes, lalu ditempel di papan apresiasi kelas. Peran saya sebagai guru adalah fasilitator aktif, memberikan dukungan verbal, dan memastikan setiap siswa merasa aman untuk berpartisipasi, serta menekankan pentingnya mendengarkan tanpa menghakimi. Ini sejalan dengan iklim high control high warmth yang kita inginkan. Durasi kegiatan ini sekitar 5-7 menit. Kegiatan inti kedua adalah refleksi harian yang akan dilakukan di akhir pembelajaran.
Tujuannya adalah memberikan ruang bagi siswa untuk memproses pengalaman belajar dan emosi mereka, serta merencanakan tindakan positif di masa depan. Ini mendukung dimensi being dan health. Mekanismenya, saya akan memberikan 1 atau 2 pertanyaan refleksi yang mendorong pemikiran mendalam. Pertanyaannya bisa bervariasi. Contohnya, apa satu konsep Pancasila yang paling kamu pahami hari ini? Dan bagaimana kamu akan menerapkannya? Atau, bagaimana perasaanmu selama proses belajar hari ini? Untuk metode refleksi, siswa akan menuliskan jawaban mereka di buku catatan khusus mereka, yang kita sebut jurnal refleksi pribadi. Sesekali, beberapa siswa bisa berbagi refleksi mereka secara sukarela. Tindakan saya sebagai guru adalah mengumpulkan jurnal ini secara berkala, misalnya seminggu sekali, untuk membaca dan memberikan umpan balik singkat tanpa nilai. Ini membantu saya memahami kondisi psikologis siswa dan merencanakan penyesuaian pembelajaran selanjutnya. Durasi kegiatan ini sekitar 5-8 menit. Tentu saja, mewujudkan school well-being tidak bisa dilakukan sendiri. Ada beberapa pihak yang akan terlibat dalam aksi nyata ini. Tentu saja, saya sendiri sebagai guru akan bertanggung jawab penuh sebagai fasilitator utama. Peserta didik SMPN 1 Patuk akan menjadi subjek utama yang aktif berpartisipasi dan mendapatkan manfaat langsung. Secara opsional, kita bisa berkoordinasi dengan wali kelas untuk berbagi informasi perkembangan siswa. Dan jika ada siswa yang teridentifikasi membutuhkan dukungan emosional lebih mendalam, saya akan berkoordinasi dengan guru bimbingan konseling (BK). Terakhir, kami juga berharap dukungan dari kepala sekolah terhadap inisiatif ini. Dari pelaksanaan aksi nyata ini, kami mengharapkan beberapa hasil konkret. Peningkatan kesadaran emosional pada peserta didik, meningkatnya empati dan sikap peduli antar siswa, terciptanya suasana kelas yang lebih positif dan kondusif, kemampuan refleksi yang berkembang pada peserta didik, dan yang tak kalah penting, guru yang lebih terhubung dengan siswa, sehingga bisa memberikan dukungan yang lebih tepat. Sebagai guru, saya semakin menyadari bahwa keberhasilan pembelajaran tidak hanya diukur dari nilai akademik. Ada dimensi lain yang sangat penting, yaitu kesejahteraan emosional dan sosial peserta didik. Melalui aksi nyata ini, saya berusaha memberikan ruang yang aman dan bermakna bagi siswa untuk mengekspresikan perasaan, mengapresiasi sesama, dan merefleksikan pembelajaran. Saya dapat membayangkan bagaimana kegiatan ini akan berdampak langsung pada suasana belajar di kelas. Kegiatan check-in emosi membuat siswa merasa didengar. Papan apresiasi membentuk budaya saling menghormati. Dan refleksi harian membantu siswa lebih sadar terhadap apa yang mereka pelajari dan rasakan. Bagi saya, ini adalah sarana refleksi pribadi, belajar menjadi lebih peka dan empatik. Sebagai tindak lanjut, setelah fase percontohan 2 minggu, kami akan melakukan evaluasi komprehensif, melakukan penyesuaian dan perbaikan metode. Jika berhasil, saya berencana untuk mensosialisasikan dan menduplikasi praktik baik ini kepada rekan-rekan guru lain di sekolah, serta mengembangkan kegiatan ini menjadi bagian rutin dan menjajaki kemungkinan untuk program yang lebih besar di tingkat sekolah. Dan tentu saja meningkatkan kolaborasi lintas bidang dengan guru BK. Bapak Ibu sekalian, School Wellbeing adalah fondasi utama bagi terciptanya lingkungan belajar yang produktif dan bahagia di SMPN 1 Patuk. Melalui aksi nyata papan emosi dan apresiasi kelas, dan refleksi harian yang terintegrasi dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila, kami berupaya menanamkan nilai-nilai kepedulian dan refleksi diri pada peserta didik. Ini adalah langkah konkret untuk membangun iklim kelas yang hangat, aman, dan mendukung perkembangan fisik, psikologis, sosial, dan emosional seluruh warga sekolah. Dengan memprioritaskan kesejahteraan emosional, kita tidak hanya menyiapkan siswa untuk sukses secara akademik, tetapi juga untuk menjadi individu yang utuh,
berempati, dan bertanggung jawab. Meskipun ini masih dalam tahap perencanaan, saya sangat optimis bahwa implementasinya akan membawa dampak positif yang signifikan bagi school well-being di SMPN 1 Patuk. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktu Bapak Ibu sekalian. Mari kita bersama-sama mewujudkan school well-being di sekolah kita. Nderek naturi uningo, Bapak Ibu guru ingkang kinurmatan, kula nyuwun kanthi sangat panjenengan kersa paring umpan balik utawi masukan babagan kegiatan menika. Sedaya masukan saking panjenengan saged migunani kangge kula kangge pangembangan lan pambecikan ing tembenipun. Matur nuwun. Sangat awit saking panjenengan sedaya ingkang sampun kersa makarya sesarengan saha paring panyengkuyung.